Untuk di pertemuan ke-9, ya pada pertemuan ke-9 ini merupakan kelanjutan dari pembahasan yang sama tentang pemantauan terapi obat ya. Tapi untuk pemantauan terapi obat sudah kita bahas di tahapan 1, 2, dan 3, di mana pada tahapan 1 kita telah mempelajari tentang bagaimana cara menyeleksi pasien maksud saya. Yang kedua, bagaimana kita mengumpulkan data pasien ya. Ada 3 cara yang sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya, dan melakukan identifikasi masalah terkait obat ya berdasarkan PCNE. Nah, di sini pada pertemuan ke-9 saya akan membahas tentang bagaimana cara kita melakukan rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat, yaitu sebagai planning, karena kan kita udah belajar bagaimana melakukan pemantauan terapi obat itu dengan metode SOAP ya. SOAP, dan pada pertemuan kali ini kita fokusnya kepada P yaitu plan. Lalu 5 yaitu pada tahap kelima yaitu pemantauan yaitu plan, dan yang keenam adalah tindak lanjut. Ya, tetap sama berdasarkan PCNE yang sudah saya bahas di minggu lalu, bahwa plan ya rekomendasi penyelesaian masalah terkobat itu juga berkaitan dengan bagaimana kita mengidentifikasi masalah. Jadi saat memberikan rekomendasi itu kita bisa melakukan intervensi atau bisa tanpa, ya maksud saya bisa dengan intervensi atau tanpa intervensi ya. Jadi kalau misalnya tanpa intervensi berarti I0 gitu. Nah, yang kedua adalah pada tataran penulis resep. Kita tahu bahwa penulis resep itu adalah dokter ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, banyak pilihannya. Apakah kita hanya memberi informasi kepada penulis resep, atau kita menanyakan atau mengkonfirmasi masalah terkait obat kepada penulis resep gitu, ataukah kita sampai melakukan ya intervensi, ya kita mengajukan intervensi lalu disetujui oleh penulis resep, atau intervensi diajukan tapi tidak disetujui, atau intervensi diajukan hasil tidak diketahui. Jadi kalau kita memberikan rekomendasi itu memang tidak seluruhnya ya akan diterima gitu. Tapi di sini ada tahapannya, ada mulai dari hanya memberikan informasi sampai kita mengajukan intervensi, yaitu ya tadi menanyakan dan mengkonfirmasi lebih jauh lagi atau melakukan suatu intervensi yang lebih jauh kepada pasien. Nah, ini bisa disetujui atau tidak disetujui oleh penulis resep atau dokter, ataupun intervensi yang diajukan tapi hasil tidak diketahui. Nah, ini pada tataran pada level ya, atau bisa saya bilang ini ketika kita melakukan rekomendasi kepada dokter ya. Lalu pada tataran pasien, jadi kita bisa merekomendasi itu banyak pilihannya. Pada tataran pasien kita bisa melakukan rekomendasi itu apa saja gitu ya. Berupa apa saja? Yang pertama kita melakukan konseling ya. Saat kita tahu ada masalah terkait obat gitu yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, obat tersebut bisa kita konseling ya, bisa kita untuk pembahasan mengenai konseling sudah saya pernah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ataukah kita cukup memberikan penyediaan informasi secara tertulis saja gitu ya. Terus bagaimana kalau misalnya tidak bisa diatasi, bisa kita rujuk ke dokter. Lalu atau ya dibicarakan dengan anggota keluarga atau pemberi perawatan. Ya, jadi banyak cara ketika kita melakukan penyelesaian masalah terkait obat, cara-caranya. Oke, pada tataran obat ya yang bisa kita lakukan dalam hal ini ya farmasi, yaitu mengubah jenis obat, mengubah dosis obat, mengubah formulasi obat, mengubah aturan penggunaan obat, atau obat dihentikan atau obat baru mulai diberikan. Atau intervensi lainnya, jika ada efek samping yang dilaporkan kepada pihak berwenang, maka itu termasuk lainnya ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dalam menyelesaikan masalah terkait obat itu ada beberapa kegiatan-kegiatan gitu ya. Jadi nggak harus disetujui. Tadi ini sudah saya bahas. Ini tetap pada tahapan penulis resep yaitu dokter, pada tataran pasien banyak hal yang bisa kita lakukan, atau pada tataran obat ya banyak pilihannya. Oke. Nah, tujuan utama pemberian terapi obat itu yang kita tahu adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang pertama menyembuhkan penyakitnya, kalau misalnya itu contohnya infeksi, menghilangkan atau mengurangi gejala klinis pasien, contohnya jika merasa nyeri, menghambat progresivitas penyakit. Misalnya pasien-pasien dengan fungsi ginjal, kita tahu penyakit ini sangat
memiliki progresif yang sangat besar gitu, dan ini mempengaruhi banyak sistem dari tubuh kita. Lalu mencegah kondisi yang tidak diinginkan seperti stroke. Ya di sini kita tahu bahwa tujuan utama pemberian terapi obat adalah empat hal ini ya, meningkat terutama adalah ujungnya meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, di sini kita makanya perlu memberikan rekomendasi supaya melakukan sebuah rekomendasi yang nyata ya, supaya agar masalah terkait obat itu dapat diselesaikan. Lalu kelima, pemantauan. Nah, setelah ditetapkan pilihan terapi, maka selanjutnya perlu dilakukan perencanaan pemantauan. Kita sudah memberikan rekomendasi. Lalu kita memantau rekomendasi kita dengan tujuan apa? Memastikan pencapaian efek terapi dan meminimumkan efek yang tidak dikehendaki. Nah, farmasis itu dapat membuat rencana pemantauan dengan menetapkan langkah-langkah. Yang pertama, menetapkan parameter farmakoterapi. Jadi nanti kita akan bahas ada beberapa parameter farmakoterapi ya. Poin satu, yang kedua, menetapkan sasaran terapi atau endpointnya. Ketiga, menetapkan frekuensi pemantauan. Ya, jadi ini kita akan belajar. Yang pertama, menetapkan parameter farmakoterapi. Ya, jadi kita harus tahu dulu gitu ya dalam memantau obat itu apa jenis karakteristik obat yang diberikan kepada pasien. Contohnya misalnya ada obat-obat seperti allopurinol dan aminoglikosida yang memiliki sifat nefrotoksik. Nah, bagaimana nih fungsi ginjal pasien? Apakah baik atau tidak gitu. Terus yang kedua, obat dengan indeks terapi sempit yang harus diukur kadarnya dalam darah. Contohnya adalah digoksin. Ya, jadi kita harus tahu parameter secara obat bagaimana karakteristiknya. Terus bagaimana kira-kira efikasi atau bisa kita bilang bagaimana apakah terapi itu efektif dan juga aman gitu ya, dan efek merugikan dari regimen. Jadi apakah obat yang diberikan ini efektif dan aman. Lalu apakah ada terjadi perubahan fisiologi pasien? Contohnya pada pasien dengan pasien geriatrik kita tahu bahwa terjadi sudah penurunan fungsi ginjal mencapai 40%. Nah, kita perlu pantau apakah pasien kita tuh termasuk pasien geriatri dan adakah obat-obat yang juga mempengaruhi fungsi ginjal. Lalu berikutnya adalah efisiensi pemeriksaan lab. Ya, jadi kita harus mengefisiensi dalam hal ini. Kalau misalnya kita tahu pasien memakai furosemid dan digoksin secara bersamaan yang mempengaruhi kadar kalium, maka kita harus melakukan pemeriksaan kadar kalium dalam darah ya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk kita memantau apakah interaksi obat ini terjadi pada pasien. Lalu ketersediaan lab yang akan dipantau ini ada apa enggak gitu ya. Terus bagaimana dengan biaya pemantauan. Lalu adalah menetapkan sasaran terapi. Kalau tadi ini kan terkait dengan farmakoterapinya ya, farmakoterapi dari obat itu sendiri dan juga bagaimana fisiologi serta lab. Nah, ini berikutnya adalah apa gambaran normal atau apa ujung endpoint dari terapi yang diberikan ini. Apakah sudah sesuai dengan pedoman terapi. Nah, kalau apabila menentukan sasaran terapi yang diinginkan, apoteker harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor khusus pasien, ya, seperti umur dan penyakit yang bersamaan derita pasien. Contohnya di sini perbedaan kadar teofilin pada pasien penyakit paru obstruksi, kronis dan atau PPOK dan juga asma. Tapi kalau pemeriksaan kadar obat kayaknya udah jarang ya. Dan ada sih tapi di mungkin nggak semua rumah sakit melakukannya. Lalu adalah karakteristik obat ya. Jadi bagaimana bentuk sediaannya, rute pemberian dan cara pemberian akan mempengaruhi sasaran terapi yang diinginkan. Contohnya perbedaan penurunan kadar gula darah pada pemberian insulin dan juga pada anti diabetes oral. Nah, ini kita perlu lihat ya bagaimana nih kalau misalnya diberikan insulin dan juga anti diabetes oral apakah sama gitu ya, pasti beda ya terkait dengan penurunan kadar gula dalam darah. Lalu efikasi dan toksisitasnya. Nah, setelah kita memantau tadi sudah menetapkan parameter farmakoterapi apa yang kita lihat, terus juga apa sasaran terapinya, endingnya itu apa gitu ya. Ya tadi kalau dibilang ada yang terkait dengan kadar obat, terkait dengan bagaimana kadar gula darah ini contohnya ya. Nah, sekarang ini menetapkan bagaimana kita melakukan pemantauan itu waktunya kapan saja. Nah, di sini bilang bahwa frekuensi pemantauan bergantung pada tingkat keparahan penyakit dan resiko yang berkaitan dengan terapi obat. Nah, sebagai contoh, pasien menerima obat kanker harus dipantau lebih sering dan berkala dibanding dengan pasien yang menerima aspirin. Kenapa? Karena kita tahu pasien menerima obat kanker ini kan kebanyakan mengalami efek samping ya akibat obat. Nah, terus juga
ada beberapa obat yang juga sangat mempengaruhi fungsi-fungsi dari ginjal dan juga organ hati kita gitu. Jadi kita perlu memantau obat ini lebih sering. Nah, lalu kalau misalnya pasien yang menerima aspirin kan tidak ada efek sampingnya, kan memang ada, tapi tidak sebanyak yang pada pasien kanker terima gitu. Dan kecenderungan pasien yang menerima aspirin ini kan lebih stabil gitu. Jadi nggak perlu pemantauan yang sering dibanding dengan pasien yang mendapatkan obat kanker. Nah, berbagai faktor yang mempengaruhi frekuensi pemantauan antara lain adalah bagaimana satu kebutuhan khusus dari pasien ya. Jadi kita harus tahu nih, misalnya pasien dengan obat menggunakan obat nefrotoksik, maka otomatis kita harus lebih sering gitu untuk melakukan frekuensi pemantauan. Apakah 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu ya. Mungkin kalau sehari sekali mungkin nggak bisa gitu ya, tapi minimal 2 hari sekali sudah dilakukan pemantauan terkait dengan penggunaan obat pada pasien tersebut. Lalu pasien yang menerima warfarin, karena kita tahu bahwa ini sangat mempengaruhi nilai IRR-nya, jadi kita harus memantau bagaimana keadaan pasien ya. Lalu biaya dan kepraktisan pemantauan dan permintaan tenaga kesehatan lain jika ada. Yang keenam adalah tindak lanjut. Jadi apa yang sudah kita lakukan tadi, kita memberikan rekomendasi, lalu kita memantau hasil rekomendasi kita. Berikutnya adalah eh, harus ditindaklanjut ya. Jadi hasil identifikasi masalah terkait obat dan rekomendasi yang telah dibuat oleh apoteker harus dikomunikasikan dengan tenaga kesehatan yang terkait. Nah, kerjasama dengan tenaga kesehatan lain diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan terapi. Ini sudah saya bahas. Informasi dari dokter tentang kondisi pasien yang menyeluruh diperlukan untuk menetapkan target terapi yang optimal. Nah, yang penting di sini adalah komunikasi yang efektif ya. Jadi jangan sampai ketika kita memberikan rekomendasi ini akan timbul masalah baru ya. Ini yang kita harus sampaikan bahwa pada saat kita melakukan tindak lanjut harus menggunakan komunikasi yang efektif ya. Nanti coba saya akan bahas di pertemuan-pertemuan lain apa sih komunikasi yang efektif gitu ya dan bagaimana melakukannya. Nah, ini kita harus lakukan untuk mencegah jangan sampai ada salah persepsi, salah pemikiran sehingga timbul masalah baru. Karena kegagalan terapi itu dapat disebabkan karena ketidakpatuhan pasien dan kurangnya informasi obat. Jadi kita harus juga melakukan komunikasi, informasi dan edukasi KIE yang tepat. Nah, yang tepat itu seperti apa? Nggak bertentangan dan berbeda dengan informasi dari tenaga kesehatan lain, ya. Karena kita tahu bahwa pasien tersebut kan mendapatkan pelayanan dari berbagai macam profesi atau tenaga kesehatan. Nah, ini jangan sampai saat kita memberikan informasi tentang obat itu bertentangan dengan tenaga kesehatan yang lain. Lalu tidak menimbulkan keraguan dalam menggunakan obat ya, tidak menimbulkan keraguan pasien dalam menggunakan obat, karena kalau sudah ragu ya pasti otomatis obat itu udah nggak diminum. Terus yang utama adalah saat kita memberikan informasi adalah meningkatkan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat ya, ini berarti sudah sampai tahap konseling. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Jadi untuk pertemuan ini kita sudah mempelajari ya terkait dengan bagaimana memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat, lalu memantaunya serta tindak lanjut. Jadi pada poin-poin ini adalah kita melakukan rencana ke depannya ya terkait dengan masalah terkait obat dengan tujuan adalah meningkatkan efektivitas terapi dan mencegah kerugian ya, dalam hal ini ketidakamanan akibat pemakaian obat. Nah, harapan saya ketika Anda sudah mempelajari dari tahap 1, 2 dan 3, 4, 5, 6 ini, maka nanti kita akan coba melakukan sebuah studi kasus ya, karena ini kan cuma teori doang ya. Nanti kita akan masuk ke pembahasan soal ataupun studi kasus di saat kita melakukan praktikum farmasi klinik. Nah, harapannya Anda sudah bisa melakukan yang namanya bagaimana mengumpulkan data pasien, bagaimana minimal sampai Anda bisa melakukan identifikasi masalah terkait obat. Ini hal yang penting ya. Sambil kita berjalan mencari bagaimana nih melakukan penyelesaian masalah. Tapi minimal Anda harus tahu prinsip sederhana dari SOAP ini, karena ini sangat diperlukan terutama kepada farmasis dalam bagaimana melakukan pemantauan terapi obat. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ini membantu Anda semua dan semoga bermanfaat dalam kita mempelajari materi farmasi klinik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.